Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin mohon maaf kepada dua orang ini, Pak Iwan sama Prof. Nunu. Ya, karena hampir setiap hari saya kirim WA ke kedua beliau. Walaupun sikapnya berbeda. Kalau Pak Iwan cuek aja. Tapi kalau Bu Nunu, alhamdulillah setiap kali saya WA selalu menjawab. Ya. Saya mohon maaf karena memang itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Pertanyaan dari Dapil yang nggak bisa saya jawab. Dan hari ini saya terima kasih kepada Mas Menteri. Itikat baiknya sudah luar biasa. Jadi apa yang disampaikan dalam paparan ini menurut saya sebagian besar menjawab apa yang diharapkan oleh teman-teman di daerah, terutama para peserta honorer P3K. Jadi memang yang ketiga nanti ya, kami berharap pelaksanaannya adalah merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan yang pertama dan kedua, Mas Menteri. Jadi jangan dilaksanakan dulu sebelum apa yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, jangan sampai yang ketiga tadi ini enggak husnul khotimah. Kami berharap yang ketiga nanti ini ya enggak ada lagi masalah. Jadi apa yang menjadi masalah di tahap pertama dan kedua, itu harusnya dijadikan acuan untuk bagaimana kemudian melaksanakan tahap yang ketiga. Ya, termasuk misalnya gini, Bang. Jadi kami ini saya yakin semua sudah ketemu sama kepala daerah, sama ketua DPRD-nya, sama kepala dinas. Jadi enggak kurang-kurang sebenarnya Komisi 10 ini menyampaikan terkait dengan bahwa anggaran itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Tapi tetap saja, yang seperti saya sampaikan, Jember paham, tapi Lumajang enggak paham. Kuotanya 3.000 diajukan cuma 297 kan gitu. Nah, ketidakpahaman ini menurut saya harus kita paksa, Mas Menteri. Enggak bisa lagi kita mendorong, meminta, enggak bisa. Harus ada pemaksaan. Agar apa tadi? Misalnya teman-teman yang sudah lulus passing grade, biar cepat dapat formasi. Karena mulai diusir dari sekolahannya. Mereka sudah mulai nggak boleh ngajar. Karena apa? Karena nggak termasuk yang nggak lulus. Nah ini, karena itu menurut saya perlu dirumuskan. Saya nggak tahu apa. Tapi mendorong itu nggak cukup. Tapi mungkin diperlukan satu kebijakan baru yang itu betul-betul memaksa. Misalnya sejak dulu kami di Komisi 10 mengusulkan judulnya diperjelas. Ini untuk P3K. Nah, misalnya judul anggarannya harus diperjelas. Kalau masih umum, saya yakin juga akan selalu seperti itu. Menurut saya harus ada terobosan. Karena apa? Kalau tidak begitu, maka kemudian teman-teman yang sudah lulus passing grade ini pasti kehilangan formasi. Nah itu yang pertama. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas progres yang luar biasa. Nah terus yang kedua, saya ingin mempertanyakan sebenarnya terdapat 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali. Apa ini kan gitu. Termasuk misalnya akses terbatas terpencil 79.000. Mungkin kurang menarik, Mas Menteri. Ya. Maksudnya iming-imingnya kurang. Sudah jauh, terus bayarannya sama, kan gitu. Nah, menurut saya diformat lah. Agar jangan sampai kemudian kami ini sudah jalan kaki 10 jam, tapi kemudian nasibnya sama dengan yang di kota. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus kita sikapi. Jangan sampai kemudian tidak kita sikapi. Nah, sehingga akhirnya nanti ya formasi itu tetap akan tidak dilamar dan problem kita untuk memenuhi kebutuhan guru di masing-masing daerah, terutama di daerah-daerah 3T itu akan tetap tidak terjawab. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, terkait dengan sekolah swasta. Jadi saya yakin ini kan sebenarnya efek dari sebuah kebijakan.
Jadi efek dari sebuah, kalau saya yakin juga kalau saya disuruh memilih apakah kemudian saya memilih swasta atau negeri, saya pasti milih negeri. Nah, menurut saya kan seharusnya itu diantisipasi sejak awal. Jangan sampai kemudian sekarang misalnya kayak lembaga NU atau Muhammadiyah yang sudah ada sebelum NKRI ini ada. Ini sekarang kehilangan banyak guru-guru potensial. Dan saya yakin Mas Menteri punya formula untuk bagaimana bisa menjawab persoalan ini. Karena apa? Karena yang diambil itu adalah para guru-guru senior, bukan guru-guru baru di sekolah-sekolah swasta itu. Nah, jadi mungkin itu apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri beserta jajarannya. Tinggal bagaimana sekarang mengkonkretkan. Menurut saya kalimat mendorong ini harus kita hapus lah. Apa gitu? Menurut saya yang lebih pas lah. Jadi mendorong terbitnya permen PAN-RB. Menurut saya nggak harus mendorong. Apa format masuk, apa kepres atau apa segala macam. Menurut saya itu lebih penting dibanding mendorong permen kayak gitu. Nah, menurut saya di raker kali ini harus kita putuskan pimpinan agar apa tadi misalnya menyangkut problem alokasi dana umum terkait dengan P3K juga apa formatnya apa harus kita perjelas. Begitu juga terkait dengan yang telah lulus PG yang harus dapat informasi juga menurut saya formatnya juga harus kita perjelas di raker ini. Dan yang ketiga, yang terakhir Mas Menteri, mohon maaf. Jadi saya berharap jadilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai orang tua dari seluruh guru-guru honorer kita. Gitu. Jangan dilempar lagi nasib mereka ke Menpan RB, jangan dilempar lagi ke Mendagri, Kemenkeu, jangan. Pegang tanggung jawab ini 100% sepenuhnya di Mendikbud. Jadi paksa agar Menpan RB dan segala macam mengikuti apa yang diinginkan oleh Kemendikbud, bukan sebaliknya. Kami tidak punya kewenangan, kami nggak punya ini. Jadilah orang tua yang baik bagi para guru-guru kita atau guru honorer. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.